Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam daripada Borneo. Hari ini kita merupakan hari raya yang kelima kah? Keberapa sudah hari raya hari ini? Hari ini kita buat penggambaran ini dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang bertarikh 15 April 2023 ya, penggambaran hari ini. 2024, Masya Allah, tertinggal bertrip memuda ini 2024 ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita buat penggambaran yang cukup menarik dan saya rasa ramai yang menantikan yang part 2 nih. Jadi sebelum kita memulakan apa-apa pekerjaan, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi perbahasan hari ini adalah sambungan daripada Saga BBT. Siapa yang ternampak setelah saya tengok view 1K walaupun baru 11 hari. Subscriber saya baru alhamdulillah 18K. Bagi saya 1K 11 hari itu kira banyak juga. Dan orang menantikan, betulkah di part 2 ini masalah daripada part 1 itu adalah synchronizing daripada part 1 tadi selesai masalah itu tadi. Itu betulkah dia masalah isu itu benda tu? Mungkin ada yang tidak ternampak benda ni di part 1. Jadi kita akan tengok kameramen ke sini dulu. Ini mungkin ada yang terlepas pandang untuk untuk Saga BBT ini part 1. Kameramen ke sini tengok. Kita pusing. Okey, ini Saga BBT masalah crane starter. Starter, bateri, relay, wiring okey semua. Ini part 1. Kita start Ya, gitu sih ya. Berarti dah mau jalan. Dia batuk-batuk. Kita ulas balik. Ya begitu saja. Ada yang boleh ulang balik ya? Mungkin ada yang tidak ternampak. Sekejap. Sudah boleh sudah. Start lagi. Begitu saja macam engine jam. Okey, coba kameramen ke sini tengok. Kita pusing. Kita start. Okey. Tengok meter tu. Kita on. Tengok saya tengok on. Ya, gitu saja. Lepas tu tidak mau jalan. Kita start lagi. Kita ulas balik. Okey, jadi jelas Jadi siapa yang ternampak ni? Ni. Kita tengok diagram, ada saya lukis diagram saya ni. Dia jadi 30 di relay nomor 2. Yang tadi warna pink tu. Jadi orang yang mau lebih lanjut boleh tengok di part 2. Okey, part 1 sorry. Okey, jadi sekarang ini masuk part 2. Jadi masalah kereta ini adalah masalah masalah dia bila start macam seolah-olah bateri weak. Seolah-olah alternator tidak cukup cas kepada bateri, seolah-olah starter karbon mau habis. Tapi ownernya sudah bagi tahu ini bateri ini sudah 3 kali ke ganti ni. Sikit dia mau ganti starter lagi. Nasib kita tidak jahat, ganti tu alternator lah. Lama-lama dia bilang kalau begini ganti 1 biji kereta lah, senang. Jadi yang menarik perbahasan ini hari ini untuk part 2 ialah ada 2 isu. Satu, bagaimana kalau kita ganti ECU, adakah kita macam salin baju saja? Tidak. Kereta ini dia menggunakan immobilizer. Immobilizer ini dicipta untuk apa? Anti-thief. Anti-thiefnya anti kecurian. Dulu kalau kereta ini sebelum terciptanya ini immobilizer, pakai alarm saja. Bila orang buka alarm tidak pakai kunci, dia bunyi kan. Orang boleh potong lagi tu speaker. Ataupun tidak boleh start, dia boleh direct looping lagi. Itu kalau pakai alarm cut. Artinya alarm tu dia cut pakai sistem sahaja, tidak menggunakan data. Untuk immobilizer dia cut menggunakan data, bukan menggunakan current voltage, tidak. Dia menggunakan data. Dan di hadapan saya ini untuk sebelum ke depan ini part 2, saya akan membahas di depan bagaimana kealiran kunci immobilizer Saga BBT. Lepas tu saya tengok betulkah saya berjaya hidupkan di kereta one kick saja tanpa kita direct starter. Jadi kalau kita nampak sekarang ini, saya terpaksa minta maaf awal-awal kepada subscriber lama ataupun yang baru maupun yang baru menjumpai channel ini, minta maaf sekali lagi. Video mungkin ini terlalu panjang sebab saya nak gabungkan kepahaman di sini dengan kaitannya dengan sistem yang ada dalam kereta ini daripada part 1. Sebab di part 1 kita cerita tentang bagaimana benda ini boleh terjadi dan aliran dia, aliran starter. Sekarang ini kita cerita aliran sistem kunci. Kita sudah ganti ECU. Okey? Ini ECU. Okey, seperti mana di part 1 saya bagi tahu ECU ada problem. Soalan dia sekarang, betulkah ECU kita ganti dia akan kembali normal seperti asal kereta ni? Itu satu. Yang kedua, apabila kita ganti ECU, adakah kita perlu program dia balik?
kita perlu synchronize balik? Yes, jawapannya ya. Adakah kita synchronize ini sama dengan Saga FLX? Tidak sama. Saga FLX, Saga BLM tidak sama dengan Saga BBT di program dia. Kalau Saga FLX senang saja. Kita pakai scanner juga lah. Tapi ini agak crowded, ada 3 langkah. Nanti saya bagi tahu caranya di dalam kereta. Dan di sini kita bagi tahu secara sepintas lalu. Cuma di sini kita tidak bagi terlalu lama, mungkin insya Allah kita coba cut lah. Oke, jadi kita pahami dulu sistem ini bagaimana. Apabila kita ganti isu, mungkin ada cakap, aku pun boleh beli sendirilah. Kau try lah beli sendiri. Aku tidak pandai program, dia tidak boleh hidup juga itu kereta. Jadi sekarang ini kita belajar dulu cara kerja dia. Apa yang dikatakan IMO, bagaimana dia cara bekerja, dan apakah fungsi-fungsi komponen-komponen anti-tip nih, anti kecurian. Betulkah bila kita letak benda ni, kecurian itu akan berkurang? Yes. 40% kecurian itu, yang 60% itu kita jualah kecurian kita. Kalau kau letak tempat gelap, biarlah kau pakai apa canggih pun, dicuri juga itu kereta. Jadi yang penting sekarang ini 40% boleh kita mengurangkan risiko kecurian. 60% mana? Diri sendirilah. Janganlah kau parking tempat yang gelap. Janganlah kau parking terlalu lama di kereta, di tempat yang memang berisiko. Oke, jadi kita sekarang tengok apakah yang dikatakan IMO. Oke, kita tengok di sini semua kereta pakai kunci. Dulu tidak ada ini semua nih. Ini semua nih 3 benda ini tidak ada nih. Kunci yang ini kunci Saga FLX saya nih kunci. Kita masuk lubang kunci. Oke. Kita masuk lubang ini kunci, ini lubang, ini kunci, kita masuk saja, kita pusing. Itu dulu. Sekarang ini dia ada sejenis chip. Yang chip itu yang dikatakan chip di sini. Nampak chip nih? Kameramen kasih flash nih. Ini nampak hitam legam nih. Kalau hilang ini kau tidak boleh start nih. Nampak nih? Saya tidak tahu kamera nampakkah? Ini. Nampak? Ini chip nih kecil nih. Dia kita boleh pegang nih. Kecil nih. Kecil-kecil begini jangan main-main Tidak boleh start nih kereta ini. Oke, jadi ada 2 isu sini, ialah carta aliran dia, bagaimana immobilizer berfungsi, dan bagaimana kita setting ini barang kalau kita ganti isu. Ini kita 2 benda kita akan belajar. Oke, kita masuk benda yang pertama, bagaimana immobilizer itu bekerja, dan kenapa immobilizer ini dicipta. Satu saja jawabannya, immobilizer dicipta untuk anti kecurian. Tapi soalannya, betulkah kecurian 100%? Tidak. Pasal, ialah pencuri ini, kau canggih, dia pun lagi canggih pikirannya, tapi ini cara minimaliskan 40% kecurian kereta. Oke, kalau kita paham chip nih, di dalam ni dia ada chip. Seperti mana ini tadi, ini chip tadi. Oke, daripada kunci masuk lubang dia ada chip. Chip ini pula dibaca oleh antena transponder. Antena transponder tu yang ini. Oke, kita akan ke kereta, kameramen mungkin boleh di sana, tapi jangan nampak plate number. Mungkin dari sebelah sini. Ini kucing dah masuk. Ini kucing siapa lagi ni, ya Allah. Oke, transponder di sini. Coba kameramen ke sini. Kita tengok. Ini namanya transponder, dalamnya ada kunci. Ini namanya antena, dalamnya ada antena. Ini antena, ini lubang, kita masuk. Kita buka dulu. Oke, ini namanya ada antena kuning-kuning nih, yang bulatan hitam nih. Sekejap. Yang ini dikatakan transponder. Ini namanya antena. Di dalam yang hitam nih ada antena gegelung kuningan nih. Oke, ini dikenal sebagai gegelung kuningan. Dan yang hitam ini adalah modul immobilizer, modul. Inilah yang baca, dia membekalkan listrik di sini. Dan ini juga yang membekalkan data kepada isu, adakah dia synchronize chip yang ada dicucuk di lubang dengan apa yang tersimpan dalam memori isu. Kalau tidak ngam, dia kata ini immobilizer, jangan ke pencuri itu, dia bilang. Ini yang bagi tahu isu. Dia akan baca menggunakan frekuensi. Frekuensi itu terhasil melalui medan magnet yang dibekalkan elektrik. Dan kalau kita pikir logik, lubang ini, antena ini hanya membaca chip. Sebab chip itu tidak dapat diakses kecuali menggunakan frekuensi. Frekuensi ini boleh dihasilkan apabila berlakunya medan magnet, yaitu berlakunya positif dan negatif. Akhirnya medan magnet itu menghasilkan sendiri frekuensi. Frekuensi itulah yang dihantar ke data sini, seterusnya dihantar ke isu. Frekuensi ini sangat penting. Frekuensi diukur dalam bentuk hertz, yaitu sejenis elektrik yang wireless orang bilang. Wireless lah. Kalau kita pikirkan, kalau kita pikir logik, betul tak? Ini kunci. Ini kunci, betul? Di dalamnya ada chip nih. Kereta ini ada chip di dalam nih, di dalam. Coba kamera yang pegang sini, saya pegang ambil itu chip. Oke. Jangan tutup kamera sini. Oke. Alright, kita tengok sini. Ini kita nampak nampak nih lubang nih. Saya ambil kunci contoh lah. Ini Saga FLX punya. Saya malas buka kereta nih. Oke. Alright. Kita nampak ini chip. Dia duduk sini. Dia duduk sini. Ini chip. Kalau kita masuk kunci ini macam, oke, kita masuk ini kunci ini macam lubang ini contoh. Contoh saya, kita masuk. Kalau sekiranya chip ini
Chip ini tidak dibaca oleh gegelung. Gegelung ini menghasilkan frekuensi. Dan dia baca ini data di dalam. Data itu apa? Dia punya data dua sahaja. Contoh, kita ke depan sana. Sekarang sudah paham apa itu immobilizer modul, apa itu dikatakan antena modul. Oke, sekarang kita ke depan. Oke, kita akan ke depan sana. Kita akan tengok. Alright. Sekarang ini kita tengok antena transponder. Oke. Daripada kunci kau cucuk lubangnya. Dari lubang tadi ada chip. Chip ini pula jenis mati punya, yang jenis diam-diam di dalam itu macam beras besarnya. Kemudian transponder antena untuk apa? Untuk membangkitkan frekuensi. Frekuensi ini terhasil kenapa? Sebab ada gegelung kuningan dalam tu dihasilkan oleh siapa bekalkan elektrik ke sana? Ke gegelung ini, IMO modul. IMO modul ini sebagai pembekal arus elektrik secara inilah wire, ada wire pergi sini. Okey, sebab itu kalau kita tengok di gegelung tu ada positif negatif. Seterusnya dia menghasilkan frekuensi. Frekuensi inilah yang akan membaca data di sini. Oke, data di sini bahasa dia, minta maaf kalau ada yang ini, dia punya data senang saja. Contohlah, chip immobilizer ini 100100. Ini data yang ada disimpan dalam chip nih. Data yang disimpan. Oke. Lepas tu issue cakap data yang disimpan pula dalam memori dia 1001100. Apabila data ini tidak sama. Apabila data ini tidak sama, saya ambil pen merah supaya senang. Apabila data yang dibaca ini tidak sama, saya begini, ini tidak sama. Data yang dihantar di sini tidak sama, dibilang immobilizer, sini dia baca, ini dia baca nih, dia baca di sini, dia baca, dia cakap tidak sama bosku. Tidak sama ini data 100 ini dia simpan data 100 100. So tidak sama. Bila tidak sama, otomatis IMO dia akan bagi tahu apa? Dia akan bagi tahu IMO akan bagi tahu isu jangan kau kasih hidup ini engine. Sebab kalau kau kasih hidup ini engine ini pencuri itu dia bilang. Sebab kenapa kodenya tidak sama? Tidak sama. Apa? 100 ini 100 contoh saja kod dia. Sebab bahasa komputer bahasa dalam coding ini dia hanya dua bahasa saja. Satu yes, kosong itu no. Kalau dalam bahasa komputer. Jadi dalam IMO ni bila dia antena transponder bangkitkan frekuensi dan frekuensi itu telah berkomunikasi dengan IMO modul. Okey, dia bilang chip di sini bacaannya ya 100. Okey, dia pergi tanya lagi isu. Oi, sana 100 kah juga kau? Ada bilang tidak. Saya di sini 100 1100. Oh, pembohong ini. Ini chip dicuri nih, kereta orang punya kunci diambil. Jadi otomatis isu tidak akan dihidupkan. Apabila isu tidak dapat dihidupkan, semua sistem komponen injektor, coil plug, BBT solenoid, ISC, relay and other device ini output di sini engine tidak dapat dihidupkan. Engine ini ada engine block dan input tadi pun tidak boleh bekerja sebab apa saja arahan dari IMO tidak ngam dengan data yang dihantar daripada chip, maka isu tidak akan hidup. Sebab kata IMO pencuri ini dia bilang. Bila tidak sama, kau tidak akan boleh start kereta kau. Kalau dulu kita hanya menggunakan voltage, bukan menggunakan code. Bila voltage dia boleh bypass tu wire. Wire positif tidak bypass. Okey? Paham ya? Jadi dengar sini. Kita ulang sekali lagi, kunci bukan sekadar kunci, sekarang ini kunci ada chip. Chip ini pula dibuat daripada elektronik juga, cuma dia terlalu halus di dalam. Kalau kita belah lagi di dalam nih, di dalam nih kan. Coba kameramen di sini ya. Kalau kita belah lagi nih kan, ini kecil di dalam nih. Kalau kita belah di dalam nih ada komponen lagi di dalam nih, ada kod dia nih. Ini saya buat sendiri, ini saya beli baru saya kod sendiri. Oke, jadi sekarang ini bila kita paham bahwa apabila immobilizer, sebab itu bila kita tukar isu, sebab dalam 41 itu kita sudah tukar isu. Kena ingat tukar isu kena coding balik. Sebab apa data yang disimpan dalam isu lama nih, dia masih simpan dalam memori IMO. Kita tidak ganti IMO. Jadi sekarang ini adakah kereta ini dihidupkan setelah kita tukar ECU. Sebab ECU kaki negatif tu starter dikontrol oleh ECU. Boleh tengok di part 1. Okey, jadi kameramen boleh ke depan sikit kasih jelas ni ya. Pertama sekali kunci. Kunci ni ada chip immobilizer. Chip immobilizer ni masih ada data di sini. Dia dibaca oleh antena transponder. Sebab kalau ada chip tidak ada antena, macam mana dia mau baca ni untuk hubungan dengan IMO? IMO nanti akan bagi tahu dengan ECU. Dia bilang, "Oh, okey kah? Sama kan ini kod yang saya dikasih tahu oleh chip ni sama ini?" Dia bilang tidak sama bosku. Kalau dia bilang sama, yes, kereta akan boleh start. Kereta boleh hidup. Jadi bila kereta boleh hidup itu yang kau boleh start. Tapi masalah sekarang ini ialah kenapa kereta yang ini di part 1 betulkah ECU masalah? Dan ketika ECU sudah bermasalah, adakah kereta ini
kita ganti macam tukar seluar saja, boleh hidup ini kereta? Ini, jawapannya tidak boleh. Kena program balik. Dan kereta isu yang lama tuh sudah, yang baru tuh kita ada pasang ini yang lama. Jom kita tengok sini. Isu yang lama kita sudah pasang. Kameramen ke sini, tidak nampak dari sana. Ini isu dia. Mohon maaf dia gelap sedikit. Sini sebelah sini, sebelah sini. Sini. Ya. Isu lama sudah, isu baru kita sudah pasang. Oke, kameramen boleh ke sini. Ini, nampak ini? Isu lama di atas nih. Kita sudah pasang. Ini isu yang baru. Yang lama ini kita sudah tukar, ini yang baru dalam. So, sekarang ini kita akan belajar pula step kedua, yaitu apabila kita tukar isu, apa yang perlu kita buat untuk Saga BBT dia agak crowded sedikit, ada 3 langkah. Langkah pertama kita akan rilis nih kunci punya data menggunakan scan. Ini tidak dapat buat DIY lah untuk workshop, ya. Jadi kita akan sekarang kita akan buat kita akan buat apa namanya? Start dulu sekejap, saya kasih maju sebab hujan. Ya. Oke, saya akan majukan. Sekejap, Pak. Boleh hold dulu? Oke. Kameramen boleh ke sini. Alright, sekarang ini kita sudah buka. Alright, andai kata kita sudah tukar isu. Jadi langkah setelah kita memahami di hadapan, kita tengok ganti isu itu macam mana. Pertama sekali, ini kereta sudah siap. Minta maaf, kereta ini saya sudah siap pasang. Cuma saya anggap contoh lah. Apabila kita pasang isu baru, untuk model Saga BBT dia tidak sama Saga FLX. Tidak jauh sekarang kita punya muka kan. Pertama sekali, kita akan masuk di sini dulu. Sekiranya kita ganti isu, pertama sekali langkah setelah kita ganti isu baru, masuk immobilizer dulu. Sekarang ini kereta sudah hidup. Sekarang saya contoh lah, saya rilis. Oke, masuk pergi special function, alam coding. Kita kena buat macam ni. Oke, are you sure the function? Oke, kita akan masuk sini. Yes. Oke, dia ada keluar perkataan key iris. Oke, sekarang kita tengok kunci, kita akan padam dulu. Oke, kita akan padam dulu, dia ada 1. Saya sudah buat 1, saya kena hantar lagi 1 kunci lah. Ini program key sudah kita buat. So, kita padam. Contoh lah, kita mau padam. Kita akan jadi kasih kosong. Kereta ini boleh start sekarang. Ini kereta sudah kita boleh start. Contoh sebelum saya sekarang saya start. Tengok RPM. Oke, saya start. Yang hari itu tidak boleh. Ini siap sudah lah. Saya ulang tayang balik. Oke, kereta boleh start. Itu hari siap sudah. Tapi saya kasih rosak lagi balik ini kereta untuk kita belajar sama-sama. Sekarang sudah ganti isu. Lepas saya program dia oke. Betul? Kameramen tengok satu kali lagi. Oke, saya start. One kick sudah kan. Nampak? One kick sudah kan. Saya stop balik. Ini selesai sudah lain. Tapi saya kasih rosak balik untuk kita belajar. Untuk masuk isu baru. Oke, caranya macam ni. Sekarang ini. Oke, langkah sekarang. Oke, saya kasih mati enjin. Contoh kita padam ni. Dia akan jadi kosong. Jadi mananya itu chip boleh dipakai berapa kali. Tapi scanner kena ada dan kena hantar bagian program lah. Kita program balik key dia. Kita akan laksanakan kasih kosong. Contoh lah nanti kalau yang baru tu dia datang 2 sini tau. Ada 2 kunci di program. Sekarang ini kunci dia ini 1 saja kan. Sebab ada 1 kunci saya owner bagi saya. Ini 1 saya kasih kosong. Saya padam Oke, yes. Saya kunci sini kosong. Ini jadi kosong betul. Oke, dia jadi kosong. Sekejap saya ambil masa. Tuh kosong. Bila jadi kosong, saya cabut nih kunci. Ini kunci di tangan saya. Kosong Saya sudah kasih rilis dia kosong. Saya mau start nih kereta. Saya start nih kereta, tidak boleh start nih, kosong. Coba kamera tengok tangan saya. Pak. Kasih flash dia. Oke, kalau kita masuk isu baru, dia letak nih kosong nih. Nampak di kameramen, nih. Kosong, nampak? Tidak boleh start. Sebab di sini sudah kosong, nampak? Saya sudah buang. Jadi apa kita buat bila kita dapat isu baru, kita mau ganti, kita program masuk IMO. Oke, kita masuk balik. Oke, kita masuk pergi bahagian itu langkah pertama lah. Kalau kita ada pertama, iris sudah kosong. Tengok dia bilang kosong kan? Kosong. So, kita kena masukkan balik kunci programnya. Jadi, masuk key coding. Masukkan coding dia. Oke, kita akan masuk yes. Oke, tapi ini belum hidup lagi Tapi ini kan saya sudah program tadi ada 2 langkah. Oke, ini contoh saja. Contoh kita program. Oke, perform Oke, yes. Oke. Key coding dia kata successful, betul? Dia akan keluar 1 kali. Oke, sudah program 1 kali, kita akan cabut nih kunci.
Kunci saya cabut. Oke? Jadi baru kita start. Tapi kena ingat ini bukan langkah yang terus hidup. Ini kebetulan dua langkah saya sudah potong dia. Kejap. Pak boleh start. Betul? Boleh start Tapi untuk kali pertama bukan coding saja. Kalau kau tukar isu baru ini pertama kita boleh code. Ini sekiranya kita tidak ganti isu, kita ganti chip saja. Tapi kalau kita ganti isu dia banyak, kena padam dulu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, sekiranya kita ganti isu, ini cara hanya untuk kita ganti chip. Tapi bila kita ganti isu, chip pun kita kena kasih clear dia. Oke, sekarang kita masuk bahagian engine. Engine dia akan tulis perkataan. Kita masuk special function. Ini langkah kedua, jangan tiru tadi. Hari itu saya sudah program dua kali. Oke, kita masuk issue only. Oke, masukkan data ini. Masukkan data ini, contoh kita performs. Salin di data nih, sebab ini sudah masuk isi baru. Masukkan mode name, masukkan ini di sini. Masukkan ini. Sini saya sudah masuk Itu saya boleh start tadi. Saya sudah masuk ini sebelum saya ganti issue, masukkan. Boleh kameramen jangan kasih miring, kasih. Ini masukkan BT 3S RS, ikut saja masuk tadi data. Lepas itu tekan OK. Sekarang aku sudah masuk, aku cancel jalan. Ini contoh. Sudah masuk yang itu langkah kedua. Tadi langkah pertama release itu kunci. Langkah kedua masuk ini mode name read and writing, yaitu masuk di sini. Masuk di engine. Sudah engine, masuk di special function, masuk ini, dia akan keluar yes. Dia akan keluar yes. Dia akan keluar ini. Keluar ini barang gambar pun boleh. Lepas itu tekan performs. Tekan performs, dia type balik benda yang ini. Lepas itu tekan OK. Contoh. Out of range, sebab saya sudah setting awal. Oke, itu saya contoh. Setelah itu belum selesai, kereta tidak boleh start. Lepas itu kau masuk lagi di engine. Oke, sudah engine sudah selesai tadi engine. Immobilizer sudah. Lepas itu kita masuk terakhir kita masuk di mana? Di immobilizer juga. Masuk balik immobilizer, yaitu special function. Kita bukan release kita masuk pergi check secret key. Oke, ini yang terakhir check secret key. Dia akan keluar begini. Oke. Oke, masukkan nomor chassis. Kameramen ke sini. Kameramen masuk sini. Sana pusing. Ya, pusing sedikit. Oke, sudah masuk nih. Kita akan masukkan seperti ini. Impas dulu. Oke. Masukkan nomor chassis kereta. Ini yang memang rumit lah untuk Saga BBT untuk tukar isi. Bukan senang Kameramen ke sini. Masukkan perkataan nomor chassis to PLB. Coba kameramen fokus di PLB. Ini masuk. Oke, contohlah saya type Tengok ini gambar dulu. Contoh saya ini saya sudah buat Contoh huruf besar. P L B. Ya, kita huruf besar sama lama huruf kecil pula dah. PLB huruf besar kan? Betul, PL1 sorry. PL1. Jangan salah dia tidak mau start tuh. PL1 1B BT 3 S besar, betul? S besar. S apa lagi? RR L B kosong. Lama. Salah. LB ini kosong kapan ya? 0 9 3 8 9 5. Oke, kasih kompon balik. Kameramen boleh nampak kah? PL 1B T3. Alamak, teriris pula. Oke, masuk balik. Masuk balik. Masuk cek ini Oke, dia akan keluarkan key mismatch, sebenarnya tidak sama. Oke. Dia akan keluar nih benda. Masukkan PL1B. Saya ulang balik Kena sabarlah, nak ilmu free. Ini mahal ilmunya nih. Tidak ada orang mau kongsi. Kita kongsi lah. PL 1
B, T, 3, S, R, L, B, 09 09, 3, 8, 9, 5. Oke. Nama tengok. PL1B T3S RR LB 093895. Betul? Oke. Alamak, tercancel lagi. Astagfirullah, hujan lah. Oke, kita masuk balik. Baguslah, ulang-ulang balik ah. Oke, kita ulang balik. Oke. Pertama masuk AFC cek secret key ini maksudnya masukkan nomor chasis, nomor body ini. Ah, ini susahnya Saga BBT cerewet. Oke, P L 1 B sebut ah 3 S besar S R aja R satu kali saja L B 09 38 95. Oke, tekan oke. Dia akan proses, dia akan cakap successful. Oke, right, yes, dia is success. Oke, setelah oke, kau cabut di kunci. Setelah cabut di kunci, padam, keluarkan, masuk balik, baru kau boleh start. Ya, oke. Berjaya. Nampak? Kalau tiada 3 langkah nih, oke, kita akan ke depan. Langkah untuk pasang ECU, ECU. Pertama sekali, kalau kita nak hidupkan di barang, mana sudah saya punya pen? Oke. Sekarang ini bila kita nak hidupkan ini, pertama kita masuk mana? Kita pertama masuk semua special function. Coba kameramen sini. Oke. Kita sekarang apabila kita tukar ECU, pertama sekali masuk pergi immobilizer. Oke, sudah masuk immobilizer, tekan. Saya ulang balik, mana tahu orang dah paham. Masuk special function, SP special function. Oke. Sudah masuk special function. Oke, contoh begini. Masuk IMO and alarm coding, IMO and alarm coding. Lepas tu pergi mana? Tekan lagi. Kameramen, yes. Tekan yes. Lepas tu yes lagi. Lepas tu dia akan keluar 3 benda. Pilih AFC, key, iris. Padam dulu kunci. Sudah padam, kemudian tekan nih, tengok kameramen, iris, tengok kameramen. Tekan, yes. Dia akan keluar yes. Dia akan keluar 1. Tuh, 1 padam, perform, tekan perform. Perform. Oke, dia akan keluar apa? Saya tarik ke sini, tarik ke bawah, sini tekan sampai dia keluar kosong. Lepas tu program perform, oke, kita perform, tekan yes. Sini jadi kosong, sini yes. Oke, sudah? Yes. Ya, oke, dari Jawa saya nih, oke, engine iris successful. Oke, tekan. Oke. Otomatis dia jadi sampai dia jadi kosong, nampak? Kosong. Jadi kosong. Bila jadi kosong, kau tidak boleh start di kereta. Kita tengok. Saya scan dari sini ya, tak boleh start di kereta nih. Oke. Kameramen ke sini. Sekarang nih kereta tengah hidup, betul? Kereta tengah hidup, betul? Lihat kameramen tengah hidup sekarang. Betul?
Tengah hidup. Saya start. Kasih mati engine. Kau tidak boleh start sudah. Oke, kunci di tangan saya. Saya on. Tidak boleh. Kameramen tengok di tangan saya pusing ini kosong. Nampak? Nampak? Kosong. Oke, apa kata buat? Sudah on begini. Tekan oke. Masuk. Nak coding semula. Oke, kita ke depan. Oke. Setelah kosong, coding balik. Oke, kita coding balik. Engine Jadi coding balik, coding semula. Kita masuk alam encoding. Kameramen. Yes. Masuk pergi key coding. Masuk pergi key coding. Oke, masuk pergi key coding. Nampak ni kameramen key coding? Oke, key coding. Oke, saya tekan key coding. Tekan yes. Yes. Lepas itu dia kosongkan. Nampak sekarang kosong. Nah, jangan kasih ikut miring. Kau kameramen kasih lurus. Dia kosong. Tekan performs. Dia akan keluar satu. Kunci pertama dia akan copy. Tekan satu. Performs. Yes. Tekan yes. Performs. Performs. Oke, settle. Sudah performs. Tekan dia kata kameramen dekat sikit. Key coding successful. Tekan oke. Tekan O. Oke, sini O. Oke. Dia akan keluar satu. Betul? Dia keluar satu. Oke, barulah kita boleh start. Sekarang kita pergi start. Betul? Kameramen tengok sini. Keluar satu. Ilmu ini sangat mahal, bukan belajar pasal isu saja. Kita belajar macam mana kita coding. Oke, sekarang kita try. Cabut dulu. Ini kunci. Kameramen tengok sini. Kita cabut ni kunci. Kita sudah coding. Kita cocok balik dia. Kita start. Boleh start. Apa? Oke, kita matikan. Alright. Oke, sekarang ini sudah kita coding. Itu belum hidup lagi. Itu untuk coding saja. Jadi setelah kita coding yang itu, yang paling penting adalah saya padam. Ini cara immobilizer, kita coding untuk chip saja. Kita coding issue dengan coding nomor chassis itu tidak sama. Untuk coding issue pula, ini cara dia macam mana kita mau padam ini ya. Oke, saya padam boleh kan nih? Kameramen boleh gini kah? Pertama untuk coding chip saja nih ya. Ini coding untuk chip. Masuk ini special function immo coding itu masuk chip. Sekarang coding untuk immobilizer untuk coding nomor chassis dan juga bagian issue. Oke, untuk kita coding issue-nya pula, ini sudah kita padam Kita padam. Oke, sekarang kita padam. Ini kita coding untuk dia punya chip saja. Chip untuk chip. Jadi sekarang kita mau coding untuk bagian issue pula. Coding untuk issue. Oke, kameramen ke sini. Oke, masuk pergi isi ECM. Ada 3 peringkat nak hidupkan kereta. Kalau ganti issue ni 3 peringkat. Padam dulu chipnya. Masuk ECM dulu. Kedua masuk ECM. Lepas tu sudah masuk ECM. Di mana? Tekan. Kameramen sini. Tekan. Masuk special function. Right and mode. Tulis sini. Ada keluar mode. Name. Ini untuk bagi tahu ada isu baru masuk. And right. Oke, terus tekan yes. Yes. Tadi, oke, lepas itu dia akan keluar perkataan issue configuration will be performed. Maksudnya dia akan baca isu yang baru. So, masuk. Tekan yes. Apa akan keluar? Dia akan keluar mode name. Mode name. Untuk isu baru dia keluar di sini apa? BT. Kameramen. BT 3 S R S S M E. Masukkan data nih. Ini pernah hafal gambar Masukkan data ini. Lepas tu tekan performs. Letak performs. Performs. Oke, tekan tengok kameramen sini, saya tekan nama performs. Oke, saya akan masukkan di perkataan BT 3 SRS. Oke, contoh saya masukkan BT. Saya masukkan Ini contoh kalau ganti isu baru. Jangan tengok yang hidup sekarang. Memanglah sedap kau tengok sudah hidup pernah kita setting. Ini contoh dari kosong
BT, jap. BT 3 SR S besar kan? SR SS nah SSM SS mana? SS R RM malah sorry sini tiada R. RM RM EE. Nah, betul? Waktu tekan oke lah. Nah, dia akan matching di sana. Ini sudah hidup. Dia akan successful juga itu. Contoh salah. Nah, sekarang tengah hidup mungkin dia tidak mau. Ini contoh masukkan ini saja. Dia synchronize ke tidak? Oke, dia akan cakap begini. Kalau dia berjaya, dia akan successful operation. Dia akan tulis successful, successful. Bahasa Inggrisnya berapa pas nih? Operation. Sudah ini. Barulah selesai satu langkah. Ini langkah kedua. Tadi langkah pertama iris. Ini langkah kedua. Tengok, pertama masuk ECM, masuk mood name, yes, tekan mood name, kali ini perform, dia tunggu sampai dia cakap successful operation. Oke, tekan O. Oke. Sudah oke? Oke lah. Mananya dia masuk isi baru yang kemasukan isi yang baru itu dia nak baca. Lepas itu si immobilizer pun nak tahu juga apa kod yang ada di dalam. Setelah itu langkah terakhir, ini boleh padam Oke, ini ketiga, tadi pertama, ini kedua, padam. Oke, yes, sudah. Sudah kan? Langkah ketiga. Oke, 3, masuk balik. Oke, kita keluar balik sini. Exit. Oke, kita keluar. Kita cari balik immobilizer. Masuk IMO, ini langkah ketiga. Immobilizer. Ini tiada ilmu diajar lagi ya. Penting saya study sendiri ini, kesian. Tiada orang ajar. Oke. Alright. Masuk special function. Special function. Lepas itu, tengok sini special function saya tekan. Dia ada IMO and alarm. Coding ya. Sudah masuk, lepas itu tekan yes. Yes, lepas itu pilih yes. Oke, yes lagi. Tengok yes lagi kan. Dikata the must be performed during ignition on, engine off. Oke, kita offkan engine. Ini contoh. Ikut arahan. Oke, kita offkan engine. Walaupun keretanya sudah siap. Untuk mengajar ini kita terpaksa salah. Oke, dia cakap yes, betul. Dia keluar perkataan yes. Kita tekan yes. Dia akan keluar ada 3, betul. 1 dia keluar AFC. Check secret key. Yang kedua dia keluar AFC, bukan KFC ya, AFC key coding. KFC kita boykot, key coding. Oke. Lepas itu yang terakhir AFC key iris. Ini yang post tadi kita buat, iris bawah nih. Oke, untuk yang step ketiga nih, pilih yang ini. Check secret key. Oke, saya akan pilih, kameramen fokus ini. AFC check secret key, tekan. Oke. Dia kata mismatch. Oke. Sudah kasih masuk tadi nomor body. Sekali lagi kita masuk sana nomor body. Ini masukkan ini nomor, seterusnya masuk nomor body, nomor body. Ataupun bahasa VIN, vehicle identification number. Pandai juga bahasa Inggris ni. Vehicle identification number, macam nomor orang lah, nomor IC-nya itu badan kereta. Teruknya ni kereta ini bukan senang Oke, sekarang kita masuk, kameramen sini. Kita ulang balik supaya orang lagi paham. Sana. Bukan senang mau kasih ilmu free nih. Kau bayar saya 20.000 pun belum tahu orang kasih nih. Mari kita belajar sama-sama. Oke, jom. Oke, kita sekarang masuk PLB. Kita ulang balik tadi.
PL 1 1B 1B, ya, enggak boleh salah, enggak boleh salah. PL 1B T 3 S R L B 09 38 95. Oke, betul lah. Kameramen boleh kasih begini kah? Sama ah, nomornya PL 1B T 3 SR betul. LB huruf besar 09 3895 tekan O. Oke, dia akan suruh kau tunggu, dia akan cakap sukses. Jadi kita pergi sana. Dia akan cakap sukses. Kalau tidak sukses mana salah lah kau type tuh. Lepas itu sudah nomor bodi masuk, dia akan keluar perkataan sukses. Apa sukses? Sukses. CESS. Yaitu write ISK. Write ISK. Sukses. Baru cabutlah kunci start. InsyaAllah cabut kunci, betul? Ulang balik start. InsyaAllah hidup tuh kereta. Jadi contoh begini sekarang, kita tekan OK. Kameramen sini, tekan OK. Sudah OK, kita pergi sana kunci, kita start ini kereta. Alhamdulillah kereta ini dapat dihidupkan. Kalau 3 langkah kau tidak buat, kereta tidak mau start. Oke, ini kunci. Ini scanner kita buat 3 langkah. 1 iris, yang kedua kita masuk engine, yang ketiga kita masuk balik immobilizer, tapi masuk pergi VIN tadi, itu body dia tadi. Oke, kita start. Oke. Alright. Kereta ini dapat dihidupkan, jadi kita tidak ada sudah jadi mananya kamu ada isu pun, kalau setting tidak ngam, tidak mau juga hidup di kereta. Jadi ini sekarang kita masuk, kita start. One kick sudah. Oke, coba kameramen ke depan, tengok belting. Mana tahu orang bilang ini meter kamu kasih main-main jarumnya. Kita tengok engine depan sana. Tengok beltingnya, berjalan kan tak? Kasih flash dia. Saya off, adakah dia one kick? Oke. Saya off, saya start. Oke, one kick, Jadi inilah antara benda yang kita mau share di sini, ada 3 benda. 1, diagram bagaimana immobilizer berfungsi. Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi masalah isu itu, bukan kita pasang secara macam kita pasang seluar. Ya, buka zip terus keluar, tidak. Dia kena ada setting. Langkah ketiga kita ajar step by step. 1, kita setting, iris dulu padam itu IMO. Yang kedua, kita masuk juga di sana, kita masuk bagian engine, kita untuk kasih tahu isu baru tengah masuk. Yang ketiga, kita masuk pergi immobilizer balik, special function. Lepas itu kita masuk pergi cek secret key, masukkan nomor badan, insyaallah cabut kunci, start balik, oke. Sekiranya kamu tidak buat begitu, kereta ini still walaupun isu baru, isu bagus, dia tidak mau. Dia tidak sama FLX. FLX kau sudah reset di sini cukup, enggak payah masuk nomor body semua tuh. Nomor apa semua kau reset saya, lepas itu masuk special function, selesai. Coding saya balik. Cukup masuk dalam coding. Insyaallah selamat. Jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini. Kita tengok kameramen, boleh tengok ini kita sudah hidupkan kereta ini. Alhamdulillah, ya. Sekali lagi tengok benda yang relaynya ada 2 sana di luar tuh. Dan relay yang ini kita sudah ganti. Ini sudah kita ganti, isu pun sudah kita ganti. Nih, relay starter nih. Ada 3 relaynya berkawin. 1, 2, 3, enggak aku tahu lah nih engineer-nya. Minta maaf lah, jangan marah lah. Memang beginilah, susah. Tidak sama dengan Saga FLX. Jadi, mungkin kameramen boleh ke hadapan sedikit, tengok diagram IMO macam mana. Bagaimana cara kita setting. Dan apakah hasilnya kita berjaya tak mengatasi masalah kereta sahaja. Masalah kereta akhirnya tidak sudah dia terus jadi dia jadi begitu dia. Terus oke. Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab kita dapat membantu menyelesaikan masalah orang. Jadi apa yang paling penting, sekiranya video ini, saya rasa bukan saya cakap lah, kamu sendirilah nilai, sangat-sangat bermanfaat antara semua video saya. Sebab ini kereta baru. Setahu saya kereta ini Saga BBT second generation, yaitu pakai 480 punya, memang baru. Jadi kereta ini sangat baru bagi saya, dan saya pun tidak tahu kenapa dia jadi begini kereta ini. Jadi kita sudah bahas di part 1 dan sekarang di part 2 kita belajar cara setting immobilizer, cara kita hidupkan bila kita masukkan isu baru. So berapa menit sudah?
44 menit, Masya Allah ya Habibi. Oke, jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Mohon maaf saya terlampau panjang sebab kita nak share ilmu ini. Dan ilmu ini saya dapat dari mana? Ini sebab kuasa Allah yang menggerakkan hati saya untuk saya study sendiri. Dan banyaklah sumber yang kita dapat. Dan kita kongsikan dalam masa 40 menit. Walaupun saya belajar ini satu minggu, 4 hari. Nak tidur, cek semua satu-satu. Jadi apa yang kita penting, kadang-kadang tidur juga lah. Maksudnya lewat jam 2, kita study. Mudah-mudahan dengan ilmu yang serba ringkas ini, insya Allah memberi manfaat kepada kita semua. Sekiranya video ini sangat bermanfaat kepada Anda, bolehlah subscribe, like, ataupun share, ataupun komen. Mungkin Anda juga pengguna Saga BBT yang menghadapi masalah jadi bolehlah share, subscribe, ataupun komen di bawah. Mungkin Anda pengguna Saga yang berbeza juga, tapi menghadapi masalah hampir sama. Boleh komen dan kita akan coba tolong mana yang mampu, dan mungkin ada konten yang berkenaan dengan komen Anda, kita share. Mudah-mudahan ilmu itu memberi manfaat pada orang lain. Jadi jangan lupa, jangan simpan maklumat ini di telepon Anda, share lah kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan kita dapat membantu dan seterusnya kita dapat memberi manfaat pada orang lain, insyaAllah. Oke, itu salam, mohon maaf daripada saya sekiranya video ini ada kekurangan, mohon maaf sebab terlampau panjang. Dan saya juga mohon maaf sekiranya ada data-data yang tidak berapa tepat, itu kelemahan diri saya sendiri. Dan sekiranya video ini memberi manfaat, anggaplah itu sebagai satu tanggung jawab saya, tanggung jawab sosial untuk kita share sama-sama ilmu yang baik. Jangan kondem saya blok. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.